Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai apa itu porang dan bagaimana peluang ekspornya. Nah, pada video kali ini, kita akan bahas mengenai cara membedakan antara porang, suwek, walur, dan iles-iles. Namun sebelum itu, mari kita lihat klasifikasi tanaman porang berikut ini. Dilihat dari klasifikasi tanamannya, porang ternyata masih satu famili dengan bunga bangkai atau Amorphophallus titanum, yaitu Araceae, di mana bunganya sama-sama berbau busuk, namun ukuran bunga porang lebih kecil dari bunga bangkai. Meskipun demikian, saat ini semakin banyak petani dan masyarakat yang rela keluar masuk hutan demi menemukan keberadaan tanaman porang ini loh sobat tani, atau di kalangan petani lebih dikenal dengan istilah ngebolang. Tetapi permasalahan muncul ketika petani kesulitan dalam mengenali dan membedakan antara porang, suwek, walur, dan iles-iles. Karena beberapa tanaman tersebut memiliki ciri fisik yang hampir serupa dengan tanaman porang. Tonton terus video ini sampai selesai, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Cara mudah mengenali tanaman porang. Bila dilihat dari batangnya, batang tanaman porang tumbuh tegak, lunak, dan permukaan batangnya halus. Berwarna hijau atau hitam dengan corak belang-belang putih. Selain itu, pada batangnya ada garis lurus atau vertikal yang juga membedakan porang dengan tanaman sejenis. Sehingga apabila ditemukan pada batang tersebut ada garis lurus atau vertikal, bisa dipastikan tanaman tersebut merupakan porang. Diameter batangnya 5-50 mm dengan tinggi sekitar 1,5-2 meter tergantung umur tanaman. Selanjutnya daun. Bentuk daun porang lebar dengan ujung daun runcing dan warna tepi daun ungu muda atau pink pada daun muda. Pada saat musim kemarau, batang porang akan layu dan rebah ke tanah sebagai gejala awal dormansi. Kemudian pada saat musim hujan akan tumbuh kembali tergantung tingkat kesuburan lahan dan iklim. Ciri berikutnya yaitu bulbil atau katak. Pada setiap pertemuan batang sekunder dan ketiak daun akan tumbuh bintil berbentuk bulat simetris yang disebut bulbil atau katak. Bulbil atau katak yaitu umbi generatif yang bisa dijadikan sebagai benih. Adanya bulbil atau katak tersebut membedakan porang dengan jenis Amorphophallus lainnya, di mana bulbil atau katak ini merupakan penciri khusus dari tanaman porang yang tidak ditemukan pada tanaman lain seperti suwek, walur, dan iles-iles. Jumlah bulbil bergantung ruas percabangan daun. Biasanya berkisar 4-15 bulbil per pohon. Kemudian apabila dilihat dari umbinya, bagian dalam umbi porang berwarna kuning dan terdapat butiran kristal berwarna putih yang merupakan kalsium oksalat pada saat diiris. Umbi porang merupakan umbi tunggal karena setiap pohon porang hanya menghasilkan satu umbi. Permukaan luar umbi porang berwarna coklat tua dengan bentuk bulat agak lonjong dan berserabut akar. Pada permukaan umbi tidak ada bintil atau calon tunas. Selain itu, permukaan umbinya berserat halus. Kemudian apabila dilihat dari bunganya,
Bagian bawah bunga berwarna hijau keunguan dengan corak putih, sedangkan bagian atasnya berwarna jingga berbercak putih. Bunga tanaman porang akan tumbuh dari umbi yang tidak mengalami tumbuh daun atau flas. Sedangkan apabila dilihat dari bentuk buahnya, bentuk tandan buah tanaman porang yaitu lonjong meruncing ke pangkal dengan warna hijau muda pada waktu muda, berubah menjadi kuning kehijauan pada waktu mulai tua, dan orange merah pada saat tua atau masak. Apabila dilihat dari warna umbinya, umbi porang memiliki warna kuning dan terdapat butiran kristal kalsium oksalat. Sedangkan iles-iles umbinya berwarna putih dan untuk suwak umbinya berwarna putih kekuningan. Apabila kita lihat perbedaan melalui bentuk batangnya di antara iles-iles, porang, walur, dan suwak, untuk tanaman porang itu terdapat garis lurus atau garis vertikal yang tidak dimiliki oleh tanaman lainnya. Semoga video ini memberikan banyak manfaat, khususnya bagi petani pemula yang ingin membudidayakan tanaman porang. Sukses terus petani porang Indonesia!